Katanya kepada mereka yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Oke. Ya, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berangkat bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, ya, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Oke, lanjut. Darren, boleh baca Darren 16, 17, 18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, oke. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ya, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke, 19, 20, 21. Elizabeth, boleh baca Elizabeth? 19 sampai berapa? 21. Ya. Oke. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masukkanlah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Oke, yo lanjut 22, 23, 24. Boleh Joshua baca, Joshua? Silakan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu, Tuan. Oh, kebahagiaan tuanmu. Oke, ya. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Oke, lanjut. Kita lihat ya. 25, 26, 27. Cleans, boleh baca Cleans? Karena itu aku kelihatan takut nggak? pergi. Ada cahaya sih, Mister. Bentar ya. Oke, silakan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Oke, ya ayat terakhir 28, 29, 30. Valerio boleh baca Valerio?
Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, yuk kita belajar. Guys, dalam pelajaran ini ya diibaratkan ya seorang tuan, ya seorang kaya yang punya hamba gitu ya. Hamba itu anak buah lah istilahnya, karyawan gitu ya, apa gitu. Ya, nanti kamu bisalah artikan sendiri apa gitu. Nah, dia mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada 3 orang dipercayakan. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, dan ada yang dipercayakan 1. Artinya apa? Ya, supaya mereka mengembangkannya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kamu, saya, ya, Mister sebagai sebagai guru, ya kan, kamu sebagai siswa, ya, kita dipercayakan oleh Tuhan bermacam-macam talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada juga yang diberikan 1. Nah, dan Tuhan mau apa yang diberikan Tuhan itu kita kembangkan. Nah, dan saya bersyukurnya di NGS ini kalian semua mengerti talenta kalian, ya kan? Ada yang pinternya di bagian musik, ya dia kembangkan. Nah, contoh nih, salah satu contoh ya, ini bukan mau bagaimana ya, tapi saya boleh pinjem namanya, boleh ya. Clins itu pinter main musik, ya kan? Dan dia juga dikasih talenta juga untuk bisa memimpin. Nah, perlu kita kembangkan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, ya kan? Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tetapi pada saat kita dipanggil Tuhan atau pada saat Tuhan datang, kita akan mempertanggungjawabkan semua talenta yang Tuhan berikan. Contoh kayak Mister bisa mengajar. Ya Mister, Tuhan kasih talenta untuk mengajar, nanti pada saat Tuhan panggil Mister akan pertanggungjawabkan, mengajarnya seperti apa. Ya, apakah pada saat Mister mengajar kalian semua pada membiarkan aja, ya udah deh, nggak buka kamera, nggak usah ditegur gitu. Ya kan, atau ya udah deh biarin gitu, ya kan? Nah, itu contohnya ya, nggak usah tersinggung yang tutup kamera, nggak apa-apa, ya kan? Kita semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ada di sini yang dance, ya kan, kayak Amanda. Ayo di mute dulu supaya jangan terganggu. Oke, kayak Amanda, dia dipercayakan Tuhan bisa menari, dia bisa dipercayakan Tuhan banyak talenta. Tapi satu saat nanti, di saat kita menghadap Tuhan, Tuhan akan minta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Apakah kamu kembangkan itu? Ya seperti yang menerima 5 talenta ini, dia kembangkan. Untuk apa? Untuk pertama, dia menikmati hidupnya. Kedua, mungkin saja dia pergunakan talenta itu untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Gitu. Nah, hari ini kita belajar. Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah setiap kita, Tuhan berikan talenta yang berbeda-beda. Dan pasti Tuhan kasih. Nah, Mister, saya belum tahu apa talenta saya. Makanya kamu berdoa. Apa yang Tuhan berikan? Banyak. Semua kita diberikan Tuhan talenta. Jangan bilang berkata begini, ya memang saya tidak dikasih talenta. Dikasih. Mungkin saja talentanya berbeda-beda. Saya dengan Aldo misalnya. Beda talentanya.
Aldo bisa, mungkin dia bisa komputer, ya Mister tidak bisa. Tapi apapun itu, kita harus pertanggungjawabkan nantinya di saat Tuhan panggil kita. Ya kan? Siapa yang Valerio ya, yang bisa ngetrack motor ya, yang bisa itu balap. Davina yang bisa ini apa? Kenapa? Itu Davina yang bisa ini bawa motor. Davina ya. Nah, itu pertanggungjawabkan. Itu Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih enggak semua loh. Coba suruh coba misalnya suruh Joshua balapan. Ya sebentar balapan juga mungkin dia udah nyampe ke mana gitu. Bukan di tracknya lagi, jangan-jangan udah sampai surga gitu. Ya kan? Nah, Tuhan kasih itu beda-beda, macam-macam. Ya. Nah, Tuhan mau kita kembangkan itu. Nah, intinya adalah kamu cari dari sekarang apa sih Tuhan kasih talenta buat saya. Ya. Kalau belajar misalnya, oh saya pintar di bidang akademis, oh mungkin Tuhan kasih talenta itu dalam dirimu, kembangkan. Gitu loh. Oh nyanyi, ada yang pintar nyanyi di sini? Ya, kembangkan. Supaya apa? Pada saat kita diminta pertanggungjawaban, kita bisa kasih, Tuhan ini hadiahnya. Tuhan kasih 2 talenta, saya bisa nyanyi, saya bisa ini. Nih, saya kasih, saya kembangkan. Sudah banyak orang yang bisa nyanyi. Gitu. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Ya. Nah, yang kedua, ya, yang pertama tadi setiap kita Tuhan kasih talenta yang berbeda-beda dan jumlah yang berbeda-beda. Yang kedua, setiap kita Tuhan ingin apa? Mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya tidak tahu. Kayak Nicholas, mungkin dia banyak talenta. Ya, dia bisa nyanyi, ya kan? Dia bisa ngerekam seperti ini, itu punya talenta. Saya aja nggak bisa, benar. Dia bisa loh. Dia setiap kita agama, religion seperti ini, dia rekam, dimasukin YouTube, dia edit. Nah, Mister tidak sedetail itu. Nah, itu talenta yang Tuhan kasih buat dia. Nah, dia perlu kembangkan. Nah, makanya mulai sekarang kamu belajar, apa sih Tuhan, apa sih talenta saya? Tanya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Nah, yang ketiga, ya, yang pertama tadi, setiap kita diberikan Tuhan talenta yang berbeda dan juga jumlah yang berbeda-beda. Yang kedua, kita harus mengembangkan talenta itu. Yang ketiga adalah apa? Pergunakan talentamu untuk membangun orang lain. Banyak orang punya talenta. Guys, saya mau kasih tahu gini. Itu kan banyak orang juga dikasih talenta untuk bisa menciptakan bom, betul nggak? Bom Molotov atau apa gitu. Tapi kan dia pakai, Mister. Kan ada ya, cerita yang pas dulunya itu ada yang bikin bom. Seharusnya itu buat menggali, tapi orang pakainya itu buat hal yang lain. nah Itu kan pilihan orang itu, bukan yang seharusnya dia mau pilih. Betul, makanya yang saya dapat hari ini saya bagikan kepada kita semua. Lakukan talenta kebaikan orang lain, membangun orang lain, dan juga apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pergunakan talenta kamu untuk apa? Kesenangan diri kamu dan juga membuat kamu jadi berdosa. Banyak loh. Saking pinternya dia, Tuhan kasih talenta apa? Itu membuat apa? Membuat dia jatuh dan jauh daripada Tuhan. Guys, ini banyak hal, banyak contohnya. Ada orang IT pinter, ya kan? Pinter, Tuhan kasih dia talenta untuk
bisa IT, malah dia jadi hacker dan dia bobol pertahanan, dia bobol bank, dia bobol ini untuk kepentingan dirinya sendiri dan merusak orang lain. Nah, Tuhan tidak mau itu. Tetapi Tuhan mau, ya kan? Tuhan mau di saat kita diberikan Tuhan talenta, kita akan pergunakan itu dengan baik untuk apa? Untuk membangun orang lain dan untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Nah, guys, Mister kan selalu kalau agama begini, Mister tidak muluk-muluk dan berkata harus belajar doktrin begini-begini, enggak. Tapi saya memberikan kita pelajaran yang singkat, sederhana. Apa yang Tuhan kasih kepadamu, kasih itu membuat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke, jadi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memberikan talenta di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita pergunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kamu yang sekarang, ya Mister tidak tahulah apa yang Tuhan berikan, ya. Tapi pergunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, selanjutnya guys, itu dibuat setelah kita setelah Tuhan itu datang, ya setelah Tuhan nanti panggil kita, akan ada sidang pertanggungjawaban, begitu kira-kira ya. Kita akan dipanggil satu-satu. Misalnya, Albert, oke, talenta yang saya berikan itu ini. Coba, apa yang sudah kamu buat? Nah, kita lihat tadi di video itu bahwa orang yang dikasih 5 talenta itu, dia mengembangkan talenta itu menjadi 10. Dan tuannya itu berkata apa? Sabaslah engkau hambaku yang setia. Engkau telah dipercayakan ya melakukan perkara yang kecil, ya setia dalam melakukan perkara yang kecil, maka kamu akan diberikan perkara yang besar. Nah, saya percaya kamu semua yang ada di Zoom ini, yang belajar hari ini, kamu pengen sesuatu hal-hal yang besar dalam hidupmu. Betul ya? Amin ya. Tapi itu tidak akan bisa kalau kamu tidak bisa dipercayakan dalam hal-hal kecil. Nah, makanya mulai dari apa? Kembangkan talentamu. Apa yang bisa kamu lakukan, yaitu kembangkan. Saat kamu kembangkan apa yang bisa kamu lakukan, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Saat ini apa gitu? Ya, saat ini pasti kamu tahu ya apa yang kamu bisa. Nah, kembangkan. Mungkin saja kayak tadi saya bilang, kayak Nicholas kan dia bisa ngedit video. Kembangkan, edit sampai bagus sampai ini. Ya mungkin saja dia nanti jadi konten kreator yang terkenal. Ya begitu dia terkenal, banyak uangnya, dia membantu orang lain ya kan. Dia membuat sesuatu yang luar biasa, memberkati orang lain. Ya kita tidak tahu. Ya kan? Manda misalnya, hari ini dia masih nari, ya kan? Satu saat nanti dia kembangkan itu, dia jadi pelatih dan banyak orang dia bikin sanggar, dia bikin tempat yang luar biasa dan bagus. Mungkin saja anak-anak sanggarnya itu sampai ke luar negeri dan menikmati hidup. Why not? Gitu. Nah, kita perlu mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita supaya apa? Memberkati orang lain dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Begitu kita meninggal, begitu kita selesai dari dunia ini, Tuhan akan berkata kepada kita, datang malaikatnya dan dia berkata begini, sabaslah engkau hambaku yang setia. Masuk dah dalam perjamuan Tuhanmu. Artinya apa? Kita dibawa ke tempat yang indah dan menikmati berkatnya di sorga nanti. Ya kan? Dan dia berikan lagi perkara-perkara yang luar biasa. Jangan sampai kita seperti yang diberikan 1 talenta itu.
Dia berpikir gini, buat apa? Kan begitu. Misalnya sekarang ini, kan kamu bisa menolong orang. Buat apa nolong orang? Gua aja kurang. Nah, jangan. Buat apa belajar firman Tuhan? Toh juga nggak ada gunanya. Jangan. Satu saat nanti kau akan mengalami perubahan dan kau bisa berkata, Tuhan terima kasih. Dan Tuhan sayang kepadamu dan kau akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Guys ya, ini hari ini pelajaran kita ya. Tadinya saya ya nanti mungkin minggu depan mulai bulan depan kita sudah offline. Saya sebenarnya lebih suka offline gitu ya. Kita ngomong sama-sama, kita belajar, kita sharing sama-sama. Tapi karena dalam keadaan online seperti ini ya udah lebih bagus online dulu gitu. Ya, kita sharing sama-sama, kita nyanyi sama-sama, kita puji Tuhan sama-sama dan hadirat Tuhan turun. Ya, dan ini satu hal kita renungkan dalam hidup kita. Dan ini juga bukan kalian saja, guys. Mister juga lagi renungkan ini. Di saat Tuhan panggil Mister kan, ya udah waktumu selesai di bumi dan diperhadapkan di pengadilan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan gitu. Apakah talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam hidup saya sudah kembangkan? Nah, ini pertanyaan buat kita dan buat kalian juga, buat saya juga gitu. Nah, guys, mari kita sama-sama kembangkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Kita kembangkan, kita doain sama-sama. Kalau memang kamu belum sadar apa talenta yang Tuhan buat, yang Tuhan berikan dalam hidupmu, doa. Minta Tuhan nyatakan talenta saya, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, supaya saya berkembang, begitu ya. Nah, itu saja mungkin pelajaran kita hari ini, guys. Nah, untuk tugasnya, Mister sudah buat tugasnya di sini, ya. Coba kamu buat, ya, tuliskan apa yang menjadi talenta kamu diberikan Tuhan, ya, sadari gitu ya. Apa kira-kira yang menurut kamu apa talenta kamu ya yang diberikan Tuhan. Kan tahulah ya, ini saya sudah tulis di chat, saya tidak minta banyak-banyak kamu cerita ya, hanya 50 kata. 50 kata banyak apa sedikit? Banyak. Sedikit. Itu beda. Cukup. Nah, guys, ini juga beda, guys. Kalau dia Tuhan kasih talenta banyak bisa banyak ngomong, ya kan? Seperti Mister 50 kata mah sedikit. Tapi kalau Tuhan tidak kasih talenta dia untuk ngomong kan banyak, ada kan talenta bermacam-macam. Ya kan dikasih Tuhan memang dia pendiam begitu, ya 50 kata itu kebanyakan. Makanya Mister ambil tengahnya aja lah, 50 kata. Silakan tulis 50 kata. Oke, kamu bisa tulis di Google Classroom. Bisa langsung tulis boleh, bisa bentuk Word boleh, terserah kamu. Ya. Tapi nggak usah pakai video ya. Ada yang suka bikin video, nggak usah lah. Oke, nah ada pertanyaan sampai di sini guys, kita mau sharing. Sudah nggak ada, Sir. Ya dari Alparo nggak ada, yang lain ada? I'll take it. Ya silakan Nicholas. Ya, jadi mulanya saya mau terima kasih dulu buat semua teman-teman yang hadir di sini, buat Tuhan Yesus juga, dan terutama buat Pak Albert. Semenjak COVID-19, kita semua tahu ya, banyak masalah terjadi. Ekonomi banyak yang naik turun, pariwisata turun,
transportasi apa segala macam turun, logistik turun. Dan buat saya awalnya bersungut-sungut, Tuhan ubahin saya di sini, di permasalahan COVID ini. Perubahan yang Tuhan sudah buat di saya itu, jiwa seninya yang sebelumnya agak bisa dibilang agak rendah ya buat sebuah anak SMP, ukuran anak SMP, dibikin naik dalam berbagai bentuk. Talenta saya yang dulunya banyak ngomong, sekarang diubahkan menjadi multimedia. Dan masih banyak lainnya yang saya tidak akan buka expose di sini ya. Karena kalau untuk yang sebagian besar ini, saya mau biar teman-teman yang ngalamin langsung pas berbicara private 4 mata sama saya, nggak mau dibuka di publik, karena yang mau saya buka di publik sedikit aja. Itu aja sih, Sir. Thank you. Ya, bagus ya. Jadi yang selama ini kan nggak sadar kalau ternyata dia punya talenta di situ kan. Nah, kita nggak tahu nanti ke depannya dia kembangkan terus, ya kan? Kita nggak tahu. Nah, kamu juga begitu, yang lain loh. Yang lain. Clins Clins masih main musik, Clins? Masih, Sir. Nah, ya kan dia kembangkan. Coba kamu cerita dulu bagaimana mulai belajar musik tuh bagaimana sampai hari ini gimana? Nah, bisa. Gimana? Coba kamu cerita dulu gimana perkembangan musiknya sekarang dari mulai awal tahu main musik sampai hari ini. Oh, awalnya pas umur 5, kalau nggak umur 6 kan aku juga sama ortuku juga itu ya ini. Habis berapa tahun ya? 3 tahun kali 4 tahun, aku lupa. Habis itu karena online ini pianonya kan ada di rumah yang satunya, jadi aku pindah musik lagi ke gitar. Nah, padahal kan waktu kalian ingat nggak guys, waktu kita beribadah di NGS yang offline pada waktu itu, Clins udah main musik loh pada saat kita beribadah. Ingat nggak guys? Nah itu, jadi perlu dikembangkan. Ya kan, mana tahu nanti jadi pianis yang terkenal gitu kan, di saat dia main musik banyak orang bertobat kan, kita nggak tahu gitu ya. Oke, nah ini perlu kita kembangkan guys. Nah, kita berdoa supaya Tuhan berikan kita kepintaran ya dalam mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada yang diberikan Tuhan talenta gambar. Nah, kamu kembangin gambar gitu. Ya. Karena kita bersyukur juga kalau di NGS kan kita diberikan kebebasan apa yang menjadi keterampilan kamu gitu. Jadi tidak harus oh ya pinter matematika, pinter ini gitu. Nah, siapa yang pinter matematika, kembangkan matematika. Siapa yang pinter musik, kembangkan musik. Siapa yang pinter multimedia, kembangkan gitu. Nah, ini yang menjadi kerinduan Mister juga ya. Oke. Nah, silakan nanti tulis di Google Classroom, boleh langsung tulis di Google Classroom seperti tulis email boleh, atau juga tulis di Word kirim ke Google Classroom. Silahkan, terserah kamu, dan boleh diuliklah semenarik mungkin ya, terserah kamu. Ya, thank you semuanya. Ini yang masih di sekolah kan nunggu jemputan pulang ya, dan yang di rumah silahkan kerjakan. Itu saja pelajaran kita hari ini. Itu saja pelajaran kita hari ini. Kita berdoa menutup pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kami sudah belajar, kami sudah mendengar firman-Mu.
Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengembangkan talenta apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu, supaya di saat Tuhan panggil kami siap dan kami akan menikmati berkat Tuhan seperti hamba yang diberikan 5 talenta ini, akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami semua yang ada di rumah, yang ada di sekolah, bahkan mungkin saat ini dalam perjalanan, Tuhan berkati mereka, teguhkan hati mereka, dan biarlah Tuhan memberikan gambaran talenta mereka supaya mereka dikembangkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you semuanya. Thank you, sir. God bless you. Oke, bye. Bye. Bye.